husna yaitu al-ahad. Kata ahad ini terulang dalam Al-Quran sebanyak 53 kali misalnya, 53 kali. Tetapi yang menunjuk kepada sifat Allah itu hanya satu kali saja, ahad, yaitu dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah ya Muhammad, dialah Allah yang ahad. Apa makna ahad? Dalam Asmaul Husna ada juga kata-kata wahid. Kalau wahid artinya satu. Kalau ahad esa. Penggunaan ini digunakan dalam bahasa Arab seperti kalau kata-kata ahad, tidak seorang pun yang datang, itu kata-katanya ahad. Tapi kalau wahid, tidak satu orang yang datang. Beda enggak? Ya. Penggunaannya. Kalau ahad, tidak seorang pun yang datang. Kalau wahid, tidak satu orang yang datang. Apa bedanya? Kalau tidak seorang pun yang datang, berarti hanya satu. Memang tidak ada. Tapi kalau tidak satu orang yang datang, berarti bisa jadi yang datang 2, 3. Artinya apa? Pembedaan nanti dalam makna ahad dan wahid. Kalau wahid ini Allah itu bersifat wahid. Wahid dalam arti makna Allah itu memiliki nama-nama. Ada nama-nama Allah, ada sifat-sifatnya Allah. Tapi sifat-sifatnya Allah itu tetap dalam satu. Tidak terbagi-bagi. Tidak terdiri dari unsur-unsur. Itulah. Tapi kita bahas dulu adalah makna daripada ahad. Kita buka surat Al-Ikhlas. Kata-katanya diawali dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul artinya katakanlah. Jadi jangan baca kul. Kalau kul jadi makanlah ya baca. Makanlah. Qul katakanlah. Huwallah dialah Allah. Ahad yang kalau bahasa awalnya ahad itu tunggal. Kalau wahid satu. Kalau anak cie, anak tunggal itu beda. Ku anak nomor cie, ku anak nomor tunggal beda. Jadi Allah itu ahad tunggal. Ini dinyatakan karena orang Quraisy waktu itu punya 360 berhala yang mereka anggap Tuhan-Tuhan. Nah, waktu itu dalam hadis Ahmad dan Tirmidzi, orang Quraisy ini mendatangi Nabi. Pertanyaan orang Quraisy ini dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, bahwasanya datang orang Quraisy menemui Nabi dan menanyakan, "Hai Muhammad, sebutkan pada kami ciri-ciri Tuhanmu itu."
Kenapa muncul pertanyaan ini kata ulama? Jelaskan pada kami bagaimana Tuhanmu itu. Karena waktu itu orang Quraisy pun sudah tahu dengan Allah. Sudah tahu dengan Allah. Bahkan dalam perang Badar itu kalau kita lihat sirah nabawiyah, itu Nabi malam itu kan berdoa sampai beliau tidak tidur malam itu. Doa beliau apa? Ya Allah, jika Engkau tidak tolong kami, maka tidak akan ada lagi yang menyembahmu di muka bumi. Kasih Allah minta. Allah. Malam itu juga disebutkan dalam sirah Nabawiyah. Abu Jahal doa juga. Ya Allah, mana yang benar? Kami atau Muhammad? Kasih minta. Kalau dia yang benar, menangkan dia dalam perang besok. Nah, itu loh, yakin. Tapi kalau kami yang benar, menangkan pula kami besok. Kasih minta. Allah. Artinya orang Arab itu sudah sama-sama kenal, sudah sama tahu dengan Allah. Tetapi awal-awal wahyu turun, itu tidak ada penyebutan kata Allah. Boleh kita cek. Awal wahyu turun apa? Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbmu, bukan dengan nama Allah. Sebutlah, bacalah dengan nama Rabbika, dengan Rabbmu. Sudah turun wahyu kedua, surat Nun. Wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika. Rabbika lu lihat. Berarti kata-katanya tentang Rabb lu lihat. Yang ketiga, wahyunya turun surat Al-Mudaththir. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka. Rabbaka lo lihat. Dan Rabbmu fakabbir, besarkan. Kemudian surat tidak salah Al-Muzammil. Setelah itu turun surat Al-Muzammil. Dalam surah Al-Muzammil pun juga ya ayyuhal muzammil sampai ayat ke-8 wal qurisma rabbika. Rabbika itu ada. Dan sebutlah nama Rabbmu. Sehingga menjadi pertanyaan bagi orang-orang Quraisy. Siapa Rabb engkau itu? Engkau nyebut Rabbmu, Rabb saja. Siapa Rabb engkau itu? Cerita ke kami lah. Barulah katakanlah hai Muhammad, Rabbku itu dialah Allah. Tapi Allah yang ahad, yang tunggal. Ini asbabun nuzul daripada surat Al-Ikhlas. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ahad, tunggal. Tunggalnya Allah ini bagaimana? Ini kita kaji semampu kita. Ahadun, tunggal. Allah itu maha tunggal dari segi zatnya. Bagaimana tunggalnya Allah dari segi zat? Bahwasanya tidak ada ilah selain Dia. La ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Tidak ada bilangan ilah yang lain. Kalau ada ilah-ilah yang lain, pasti bumi ini akan hancur. Langit bumi akan hancur. Dan dari segi zat, Allah itu maha tunggal, ahad. Matahari berapa banyaknya Pak?
Tapi bisakah dikatakan matahari itu tunggal? Di tata surya aku kan ada matahari, para banyaknya. Cie, tunggal matahari gua atau tidak? Tidak, di tata surya ada. Kan cie-nya. Tapi dia tidak dikatakan tunggal. Kenapa? Kata ulama, karena matahari itu terdiri dari unsur-unsur, terdiri dari bagian-bagian. Kalau bagian itu tidak ada, dia tidak lagi jadi matahari. Contoh, matahari itu terdiri dari ada inti matahari. Kalau dibuang intinya bah, jadi matahari aja nya? Enggak. Matahari itu ada cahayanya. Di keluar cahayanya bisa jadi matahari? Tidak. Berarti dia tidak ahad. Yang ahad itu tidak ada unsur-unsurnya. Terdiri dari dan terbuat dari unsur-unsur. Kemudian saya Pak Junaid punya oto Innova Pak Junaid ya. Oto Liogo bisa dikatakan tunggal? Tidak, karena ada rodanya, ada mesinnya, ada rumah-rumahnya, ada bodi kursinya. Kini tangan bannya. Ndak mau orangnya oto dah. Atur itu dah. Tangan bannya kampenya. Orang ndak mau nyabu itu oto. Atau tangan mesinnya. Tidak bisa dia disebut betul. Allah tidak terdiri dari unsur-unsur. Allah tidak terbuat dari ini dan ini. Allah itu tunggal dari zatnya. Zat Allah kok nanti basobok dah. Bertemu kita nanti di surga. Amin. Yang jelas Allah itu zatnya tunggal. Tidak terdiri dari bagian-bagian atau buat dari ya. Kalau orang Quraisy ada terbuat dari batu, Tuhan yang buat. Ada terbuat dari kayu. Amanan kayu buatnya dari ameh. Makanya orang Quraisy salah satu pertanyaan, apakah Tuhanmu itu terbuat dari emas, dari batu, dari kayu? Dari tepung adalah dari tapuang yang buatnya kan? Dimakan oleh tapuang pas litak itu makan tapuang tuh dia. Tuhan ini makannya. Jadi ini menolak pola pikir Quraisy waktu itu. Bahwasanya Allah itu terbuat dari unsur dan bagi-bagian. Tidak. Allah tunggal dari segi zatnya. Kemudian Allah itu maha tunggal. Yang kedua dari segi sifatnya. Ada asmaul husna, nama-nama Allah. Ada sifat-sifatnya. Walaupun kita kenal nama Allah Maha Pengasih, tapi jangan samakan Maha Pengasihnya Allah itu dengan manusia, dengan makhluk. Tidak sama. Allah itu tunggal dengan sifatnya. Tidak akan pernah sama sifat antara makhluk dengan Khaliq, pencipta. Ketika kita menyamakan itulah kita disebut tidak mensucikan Allah. Kaji kita pas Al-Qudus. Mode itu bana lah sayangnya Allah. Itu enggak boleh. Kenapa? Kita telah menyamakan Allah itu dengan makhluk. Menyamakan Allah dalam pikiran makhluk. Mode itu nalah sayang Allah. Mode itu. Apakah sayang Allah mode itu? Tidak. Itu menurut pikiran awak baru. Dan kasih sayang Allah maha dari itu. Begitu juga sifat Allah sebenarnya Al-Muntaqim, yang maha menyiksa atau memberikan balasan atas keburukan. Mode itu na siksa neraka nanti. Oh, jangan dibayangkan mode itu. Si anak ngecian siksa neraka mode itu. Itu kan mode pikiran awak. Dan aslinya bah. Nah, saya sabuk. Seperti Ibrahim bin Adham, orang sufinya. Orang awalnya bukan orang saleh. Tapi dia akhirnya tobat. Salah satu sebabnya
dia taubat itu adalah karena bermimpi lihat neraka. Lalu setiap takana mimpi itu nangisnya. Anang kau tangihan. Ia mau mimpi dahulu lah mencari neraka. Dan ketika mimpi itunya dicampakkan ke neraka. Dihisap lalu masuk neraka. Sedang melayang-layang baru ditabangan ke neraka. Alun jatuh lah. Sedang melayang-layang baru. Tersinta. Aku kira tu dia mimpi itu. Dicampakkan melayang-layang tersinta. Lalu aku tanya, bagaimana aku tidak akan menangis? Mimpi saja masuk neraka, mimpi saja. Alun-alun masuk ke dalam. Kulitnya kok mengelupas. Mengelupih. Tak buka kulit kulitnya sana. Itu mimpi baru je nak. Kira-kira pas masuk mana apa kira-kira? Itu mungkin salah satu sebab dia bertaubat. Artinya apa? Apakah begitu juga siksa neraka? Tidak. Artinya apa? Allah tu dengan sifatnya tunggal. Ajam pernah menyamakan sifat Allah je makhluk. Sifat Allah tu sesuai dengan sifatnya. Bukan sifat menurut pikiran awak, tapi sifatnya. Ale pengasih, penyayang, maha penyantun, maha halus. Tu menurut awak pelajari ko kulit-kulit ni sebagainya. Dan aslinya Allah yang maha tahu. Bahkan memuji Allah pun kami tidak bisa memujimu kecuali seperti pujian pada dirimu. Yang bisa memuji diri Allah tu hanya seorang. Awak pun tidak bisa memuji Allah sesuai. Kalau awak jangan sesuai kelebihan lainnya. Awak memuji Allah sesuai agungnya Allah tu tidak bisa dah. Dia tidak sampai kata-kata manusiaku untuk memuji Allah. Tidak ada bahasa untuk bisa memuji Allah sebagaimana mulianya Allah. Kalau orang memuji manusia lah tolongsong namanya. Lah kelebihan dari aslinya itu namanya. Dan aslinya bah tidak begitu dah. Tolongsong. Kalau Allah tidak sanggup kata-kata dan hati fikiran menjangkau. Di Allah dari segi sifatnya maha tunggal. Tadi dari segi zat dia maha tunggal, dari segi sifat dia juga maha tunggal. Kemudian yang ketiga, Allah maha tunggal dari segi perbuatan. Allah sebelum menciptakan langit dan bumi, apa yang Allah buat? Sebelum Allah ciptaan langit dan bumi, apa yang Allah pertama kali ciptakan? Itu kan. Yang beliau ciptakan kalam, pena. Jangan bayanglah pena awak tu. Kalamnya Allah, penanya Allah. Dan kalam kau pernah didengar Nabi, tapi tidak pernah dilihat. Ketika beliau ke Sidratul Muntaha, beliau terdengar seperti ada yang sedang menulis-nulis. Itulah kalam, sedang menulis takdir manusia. Yang Allah pertama ciptakan kalam. Itu berdasarkan hadisnya, kalam. Yang Allah ciptakan pertama kali takdir dulu. Dari awal sampai hari kiamat telah selesai. Ini menunjukkan perencanaan. Alun do langit je bumi lai dan perencanaan lah sampai hari kiamat sudah ada. Dari segi perbuatan Allah tu maha tunggal. Nyo yang menentuan sadonya. Batasan-batasan, takdir-takdirnya. Nanti takdir kok ada pilihan. Ada yang tak bisa milih. Awak jadi laki-laki gini kok bisa milih. Itu takdirnya tanpa pilihan, namanya mubram. Ada takdir itu yang mu'allaq, tergantung, boleh diambil boleh tidak. Jodoh ada 3 dulu. Ada si A, ada si B, si C. Maka diambil.
Atau nyawa dua, kakak na cik, adik na cik. Anda bisa digabung dah. Dua bersaudara kandung tak boleh ambil dah. Istilahnya anak cacak dia teh manggih abu-abu kepalanya, surang rancak, surang manis, semua ketujuh keduanya. Kan ambil anak rancak na manis. Aku kakak na rancak gua, dia na manis lah. Anda boleh keduanya dah. Itu namanya mu'allaq, tergantung. Mana nak pilih? Atau nak pilih anak Imam Masjidil Haram atau anak orang Pasawah? Itu pilihannya tu. Itu misalnya. Itu tergantung. Ketika kita pilih itulah Allah agih pahala atau dosa. Kau ada pitih tercampak di muka kadai orang diambil enggak? Itu pilihan tu Pak. Itu takdir Allah je, tapi pilihan. Masuk ke sakuih bisa aja. Diambil dia gang orang kadai muka kadai itu boleh aja. Atau lalu saya boleh aja, ada tiga pilihan. Di situlah ketika kita memilih itulah ada catatan pahala atau dosa. Atau tidak ada sama sekali, lewat saja. Itu namanya mu'allaq. Tapi semuanya dalam ukuran takdir yang dibuat oleh Allah. Tidak bisa melebihi dari itu dah. Masalah rasaki itu sudah Allah beri batas. Anda tak bisa ke rasaki melampaui itu dah. Basi tingkih nak kini siang malam nak buka kada itu nak masuk segitu ya sakitu yo. Tak bisa ke lebihan. Artinya apa? Allah berdasarkan perbuatannya Maha Tunggal. Tidak bisa wak ikut campur dalam hal perbuatan Allah tadi. Paling wak bisa memilih-milih kalau lagi ada pilihan, memilihnya. Tapi merubah dari ketetapan itu tidak bisa. Artinya Allah Maha Tunggal dari segi perbuatan, dari takdir ada batasan. Kini meninggal wak umur awak segitu tidak bisa melebih, tidak bisa mengurangi. Adapun bisa dengan bunuh diri itu takdir juga, bukan dia mendahului takdir, tidak. Kematiannya bukan takdir mubram, ada takdir mati ko mubram, tidak bisa milih-milih lah mati sana. Ada takdir ko pilihan, mau mati syahid atau mati bunuh diri. Ketika dia pilih bunuh diri, itu takdir juga. Tapi pilihan dia hanya dapat dosa. Kalau hanya pilih mati biasa, ya udah seperti biasa, takdir juga. Artinya apa? Manusia kau ada takdirnya. Dan itu mutlak, hanya Maha Tunggalnya Allah dalam perbuatannya. Tak bisa melampaui itu dah. Tak terlampaui dah itu hal itu. Itu juga masalah manfaat mudarat. Itu Maha Tunggalnya Allah. Manfaat mudarat itu dalam ketentuan Allah. Kemudian selanjutnya Allah Maha Tunggal dari segi ciptaannya. Dari segi dari zat Maha Tunggal. Maha Tunggal dari segi sifat, dari perbuatan dan dari ciptaan. Allah Maha Tunggal Ahad dari segi ciptaan. Kira-kira bisa berani tak bapak-bapak mengaku itu ciptaan bapak, bapak ibu? Di bumi ko ada, jangan di langit lain bumi selalu. Itu ciptaan nambo tu, berani nggak? Kalau HP itu bukan ciptakan, menciptakan bola lampu, tidak. Menciptakan HP, tidak. Karena yang dikatakan cipta kemarin khalaqa apa? Membuat tanpa bahan-bahan. Kalau membuat dengan bahan-bahan namanya ja'ala, menjadikan. Kalau khalaqa mencipta tanpa bahan. Siapa manusia kini bisa membuat tanpa bahan? Tidak ada. Pasti membuat itu dengan bahan. Khalaqa namanya. Allah Maha mencipta, Maha Tunggal dalam ciptaan.
Maha Tunggal. Manusia menjadikan HP, menjadikan rumah, menjadikan mobil, menjadikan ini, menjadikan itu. Tapi sombong-sombong manusia, itu kan itu barang ciptaan saya, itu barang ciptaan saya. Sombong-sombong manusia mengecek seperti itu. Tidak ada yang berkata, tu matahari itu kan ambo buat itu. Nah, tidak ada. Li Pak? Li pernah? Itu matahari itu kan ambo buat sari ada? Tidak. Tidak sampai ke matahari itu tidak sampai berani pengakuan manusia ada. Begitu juga ketika Nabi Ibrahim bertengkar dengan siapa? Namrud. Aku bisa menghidupkan dan mematikan. Kecek Namrud. Diambilnya 2 orang. Anu seorang dibunuhnya. Seorang pilihannya dik. Nanti ambo matikan, nanti ambo hidupkan. Kecek. Kata Nabi Ibrahim, Tuhanku menerbitkan matahari dari timur dan menenggelamkannya di barat. Ayo coba tukar aja. Oh, sirah mukonya, berang warnanya. Artinya apa? Hilang ilmunya. Pengakuan itu hanya pengakuan kesombongan. Maka yo awak mengaku hebat. Coba lian doa esok matahari tapi ke yo. Ke yo baik wak. Matahari di mana terbit? Timur. Itu tukar esok ibarat terbitnya. Tak bisa. Tapi karena kesombongan saja, sok santiang, sok hebat, sok ini, sok itu, sok saja. Tapi kalau dari segi ciptaan, Allah Maha Tunggal. Dari segi bintang-bintang pun Allah Maha Tunggal. Padahal manusia bisa meneliti. Pai ka bulan pun tahyo taindak, alin tangwang orang. Nulah tibo di bulan. Tapi alun ada pengakuan ambo nan membuat bulan. Apalagi telaki membuat rumah di bulan. Waralah kau sombong manusia. Menginjakkan kaki di bulan sa lebih heboh dah. Tapi itu pun antayo tindak lo baru menjadi perdebatan lo baru. Tetapi intinya adalah tidak ada berani manusia mengakui langit bumi kok inyo nambuat. Alun sampai keberanian manusia ngecek itu lah. Karena dia yakin pasti akan salah dan akan dibantah. Dan Allah Maha Tunggal dalam ciptaan. Begitu juga Allah Maha Tunggal dalam hal kekuasaan. Kekuasaan. Maha Tunggal dari segi kekuasaan. Banyak dalam ayat Quran kata-kata wahid. Wahid dalam Al-Quran lebih kurang 23 kali. Yang mana 6 kali itu digandengkan dengan qahhar. Wahidul qahhar. Lillahil wahidil qahhar. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa barazu lillahil wahidil qahhar. Dikaitkan wahid dengan qahhar. Qahhar itu artinya maha berkuasa. Yang maha memaksakan kehendak. Dan tidak bisa orang membantah kehendak Allah tadi. Kekuasaan Allah itu tunggal. Kekuasaannya itu tunggal. Baik dari segi apapun Allah itu kekuasaannya tunggal. Mau menghidupkan, mau mematikan. Tidak ada manusia yang bisa ikut campur dari kekuasaan tadi. Adapun manusia berkuasa itu pun diberi oleh Allah. Tu'til mulka man tasha. Diberi kekuasaan bagi siapa yang Allah kehendaki. Jadi kekuasaan pun Allah dia kasih yang Allah kehendaki. Di nama dia kekuasaan tetap siapa? Allah. Adanya kekuasaan pun karena diberi. Bukan karena adanya sendiri. Diberi. Dan pemilik kekuasaan tunggal itu hanya Allah. Saking tunggalnya kekuasaan Allah itu, manusia tidak bisa berbuat apa-apa kalaulah berhadapan dengan kekuasaan Allah.
Fir'aun sesombong-sombongnya sampai mengatakan dia Tuhan, ketika terbenam di Laut Merah mengaku jonyo akhirnya bahwasanya dia mengakui Tuhannya Musa, tapi lah talambe. Bakok kini baru lah tiba angok di rakuangan baru kau mengaku. Tak ada guna leh. Ada dokter, suaminya dokter gizi, istrinya dokter kandungan. Alah 10 tahun menikah ndak punya anak. Suami dokter gizi. Tanya lakinya gizi agar bisa hamil. Jaleh dia sadanya. Makan iko nak capek hamil, makan iko nak capek hamil. Kalau kau ustaz telai dia kurma muda je jangan. Kurma muda cari. Kalau ke dokter gizi itu lain dia. Tapi jaleh ni dokter kau. Istrinya dokter kandungan. Bisa hamil kau jaleh lah dia. Tapi lah 10 tahun menikah. Ndak ada anak. Dulu orang tersuruh di kampung, tapi kampung tinggal. Kan? Ndak tamat lo SD sekolah. Laki bini ndak ada nak tamat SD. Membaca saya baru baju hijau baru 10 lo anak no. Iya. 10 anaknya. Anak ada pandai mengadang, lahirnya pun ndak lo ke dokter kandungan. Ke dukun kampung lah no. Melayarnya. Artinya apa? Kalau lah berhadapan jo kekuasaan Allah ke tangan manusia. Tak main ilmu manusia. Tak bisa manusia apa-apa. Tak main-mainan ilmu tu lah. Kalau lah kekuasaan dan kehendak Allah tu, tak bisa papangan. Kecuali hanya memohon kepada Allah. Ada saat-saat awak bisa busau menuri awak. Tapi ada saat awak tak bisa awak lebih main. Habis main. Lai ko cuba indak aja, cuba iko indak aja. Kalau orang menggalih kan aja begitu. Habis main. Habis main ko yo cuba galih ko indak aja dah. Cuba lo menggalih ko kaki limo indak aja dah. Cuba liko. Cuba liko indak ada aja nan jadi. Apa cara leh? Habis main no nanti. Tentu angkat tangan deh. Kekuasaan di tangan Allah. Isa ipanggaan kekuatan wak ni sa. Kekuatan Allah ini akan jadi. Kemudian Allah Maha Tunggal dari segi peribadatan. Ibadah. Kita lihat dalam surah Al-Kahfi. Ayat terakhir. Ayat 110 ayat terakhir halaman 304. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu. Bedanya Nabi jawab awak indah. Kalau ada orang yang mengaku menerima wahyu kalau lah sudah Nabi Muhammad ngeciannya menerima wahyu itulah sah palsu. Bahwa sesungguhnya bahwasanya diwahyukan kepadaku annama ilahukum ilahu wahid. Sungguhnya ilah kalian itu adalah ilah yang wahid, yang satu. Faman kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa yang mengharap
Barang siapa yang berharap bertemu dengan Rabbnya. Kini pertanyaan kau, siapa nak yo? Pasabok ya Allah. Kita tanya. Pasti awak menjawab semuanya. Nak yo. Li nak yo kau sabok ya Allah. Itu pertanyaan. Yo. Maka apa kata Allah? Fal ya'mal amalan salihah. Hendaklah dia beramal salih. Beramal salih. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan janganlah dia menyekutukan dengan sesuatu apapun dalam beribadah kepadanya. Kalau yo kau sebut ya Allah, syaratnya beramal saleh, dan jangan dalam ibadah tu, dalam beribadah ada yang diibadahi selain dia. Dalam hadis ayat ini dijelaskan juga dalam hadis bahwasanya syirik dalam ibadah di sini adalah bukan menyembah berhala, bukan menyembah batu, tapi syirik dalam hal niat. Menunjukkan ibadahnya karena ria, karena ingin dipuji, karena ingin disebut-sebut dan semacamnya. Kalau kayo bersebut ya Allah, nanti syaratnya adalah jangan berbuat kesyirikan, jangan ada ria. Barang siapa yang berpuasa karena selain Allah, dia syirik. Barang salat dia untuk niatnya ria, berarti dia syirik. Dan siapa yang sedekah karena ria, berarti dia syirik. Itu hadisnya. Nanti ketahuan niat awakku karena Allah atau tidak. Lima. Rasulullah enggak, kau kaji Rasulullah enggak. Ketahuan awak niat awak karena Allah atau tidak itu di mana? Di tempat pengujian iman sebelum di sirat. Walaupun awak lah beramal saleh, tapi ketahuan awak aku ada karena Allah atau tidak itu nanti tempat pengujian iman. Ketika yauma yukshafu an saqin, ketika disingkapkan betis, Allah tampakkan dirinya, maka fayud'auna ila sujud, maka diseru manusia itu untuk sujud semuanya. Tetapi mereka ada yang tidak mampu sujud. Nan karih kuduanya pas sujud itu berarti ada sifat ria dulu dan semacamnya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah sangat tidak suka kalau awak beribadah ada rianya, ada ininya dan itunya. Maka ikhlaskanlah seluruh ibadah kita hanya kepada Allah. Jadi itulah kira-kira Bapak Ibu yang dirahmati Allah makna dari ahad, yaitu Allah tu maha tunggal dari segi zat, maha tunggal dari segi sifat, maha tunggal dari perbuatan, maha tunggal dari ciptaan, dan maha tunggal dalam kekuasaan, dan maha tunggal dalam peribadatan. Syukran ya Rabbi, syukran hadaita qalbi, syukran.